Oke, Ibu lanjutkan. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa transfer function seperti ini akan direpresentasikan dalam bentuk diagram blok sederhana seperti ini ya. Bahwa si GS adalah YS dibagi dengan US sinyal inputannya. Nah, diagram blok ini sifatnya technical drawing, ada standarnya, yaitu bahwa flow dari inputnya itu dari kiri masuk ke sistem, ujungnya ke kanan. Selalu seperti ini arahnya. Kemudian kalau sinyal itu pasti tidak dikasih kotak, ya. Kemudian kalau sistem pasti diberi kotak. Ini adalah standarnya ya yang harus dipatuhi. Oke, kita lanjutkan. Misal ada sebuah kita mengenal blok diagram sistem kendali yang seperti Ibu sampaikan di pertemuan pertama ya. Jadi standarnya seperti ini, bahwa sistem yang kita pakai GS dan juga HS representasinya adalah sebagai sebuah sistem diberi kotak seperti ini. Kemudian inputannya kemarin kalau sistem kendali kan berupa set point ya, atau sinyal referensinya, yang kemudian keluaran dari sistem ini ada YS di sini menghasilkan outputnya, di mana outputnya ini kan diumpankan ke sistem feedbacknya, menghasilkan sinyal feedback BS gitu ya, yang kemudian muter lagi diumpankan sehingga menjadi error kan gitu. Error adalah hasil pengurangan dari set point terhadap sinyal feedbacknya. Oke, ada dua jenis simpul dalam blok diagram dari sistem kendali ya. Simpul yang pertama sifatnya adalah titik percabangan, tidak ada penjumlahan dan tidak ada pengurangan, sehingga output dari si GS ini ya akan dikeluarkan sebagai YS dan juga akan diumpankan juga ke HS. Jenis simpul yang kedua adalah titik penjumlahan, ada proses plus dan minus di situ. Karena apa? Karena memang si error ini kan kita dapatkan dari hasil RS dikurangi BS kan gitu. Simpulnya ini berbeda, representasinya berbeda juga nanti behaviornya. Oke, jadi dari sistem blok diagram sistem kendali sederhana tadi seperti ini, kita bisa melihat hubungan antar blok dan juga antar sinyalnya ya. Oke, hubungan yang pertama adalah hubungan feed forward, bahwa yang namanya si GS tadi, ini yang Ibu highlight ini, bahwa ini kan sederhana ya, bahwa si GS ya YS dibagi ES kan gitu. Oke, hubungan yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah sifatnya open loop. Ya, bahwa open loop ini adalah ingin membandingkan open loop yang di sini saja, bahwa jika sinyal inputannya adalah ES, outputannya adalah si BS, fungsi sistemnya kan melalui GS dan juga HS. Ya, jadi sederhana hubungannya bahwa GS dan juga HS sebagai transfer function dari sistem adalah BS sebagai outputan dibagi ES sebagai inputan. Oke, kemudian yang closed loop transfer function. Ya, untuk menghitung closed loop transfer function ini sebenarnya kita pakai hubungan antara YS, ES dan juga BS. Oke, kita tahu bahwa YS ini kan berarti GS dikalikan ES. Oke, dan sinyal error sendiri atau ES adalah hasil pengurangan ya, yaitu dari sinyal set point RS dikurangi sinyal feedbacknya kan gitu. Oke, sehingga kemudian kita juga dari hubungan yang ketiga, bahwa open loop yang kedua, bahwa si BS ini hubungannya adalah hasil dari perkalian HS dengan YS kan gitu. Ini kan sebagai sebuah satu open loop ya. Oke, sehingga bisa kita buat representasinya bahwa si YS ini adalah GS, ES-nya substitusi dengan yang ini ya. ES-nya ini kita substitusi dengan RS dikurangi BS. BS-nya kita substitusi dari sini. Oke, sehingga dikurangi HS minus YS. Oke,
Setelah itu, maka kan sebenarnya kita mau mengumpulkan nih sisi GS di sisi satu, sisi YS di sisi yang lain kan gitu. Maka kemudian kita kelompokkan. Kita tinggal di sini yang GS dikalikan RS-nya. Ya, sedangkan kemudian GS dikurangi HS kali YS di sini kita bawa ke sisi yang sebelah kiri. Sehingga kemudian kita punya bahwa 1 ditambah GS kali HS dikalikan dengan YS sama dengan sisi kanannya GS kali RS. Sehingga ketika kita mau mencari berapa sih si YS ini, tidak lain adalah GS kalikan RS dibagi 1 plus GSHS. Nah, ini adalah representasi dari sistem kendali. Transfer functionnya ya, persamaan matematis dari si sistem kendali tadi. Bahwa YS adalah GS dibagi 1 plus HS kalikan GS dikalikan sinyal RS-nya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi bagaimana kalau blok diagramnya itu sifatnya ada disturbance-nya, ada gangguannya. Gangguan ini kemudian akan dijumlahkan ditambahkan ke sistemnya. Lalu bagaimana kita membuat representasi blok diagramnya kalau ada disturbance-nya seperti ini? Oke, jadi kita buat bahwa ada 2 output yang akan muncul, bahwa yang satu adalah output dari disturbance-nya, output dari disturbance-nya. Output dari disturbance-nya. Output dari disturbance-nya, kemudian yang akan kita jumlahkan dengan output dari sinyal set point-nya. Ya, oke. Jadi bagaimana output dari si disturbance ini? Jadi kita akan menganggap bahwa DS ini adalah sebagai inputannya. Oke, kalau si DS ini dianggap sebagai inputannya, bisa kita lihat di sini. Ya, dia akan menganggap bahwa G2-nya ini adalah sistemnya, sedangkan yang selain itu dia anggap sebagai G1 dan H-nya adalah sebagai sistem feedback-nya. Ya, jadi sistemnya adalah jika ini adalah inputan, maka ini adalah sistem yang kemudian hasilnya bisa dilihat bahwa feedback-nya adalah HS dan juga G1S. Ya, sehingga persamaannya adalah seperti ini. Bahwa outputannya disturbance dibagi inputannya si disturbance itu sendiri, sistemnya tadi adalah si G2, kemudian sistem feedbacknya adalah si G1 dan juga H, kan gini ya. Itu adalah output dari disturbance-nya. Bagaimana output dari sinyal set point-nya? Oke, kalau dari set point-nya ya sama seperti tadi. Ini adalah set point-nya. Sistemnya kan GS dan juga G1S dan G2S. Feedbacknya kan si HS. Ya, berarti kan persamaannya adalah ya sama kayak tadi ya, bahwa YS ini adalah outputnya, kemudian sistem dan juga feedbacknya, jadi bentuknya sama seperti ini, bahwa YS dibagi RS-nya adalah G1 dikali G2, G1 dikalikan G2 dibagi 1 ditambah G1, G2 dan juga HS-nya. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian hasil Y totalnya, tadi tinggal dijumlahkan aja semuanya. Output dari set point dan juga output dari disturbance-nya. Jadi ini ditambahkan dengan ini. Ya, kemudian disederhanakan. Jadi bentuknya kalau ada sistem dengan disturbance maka transfer function-nya adalah seperti ini. Begitu ya. Oke.
Kemudian ada lagi bagaimana kalau sistem itu sifatnya adalah serial. Kalau sistemnya itu sifatnya serial, maka masing-masing transfer function adalah operasinya berupa perkalian. Kalau paralel, operasinya adalah dijumlahkan, betul sekali ya. Jadi operasinya kalau paralel adalah dijumlahkan. Itu adalah hubungan antara antar sistem dengan bentuk seri dan juga bentuk paralel.